alhamdulillah pemirsa TV dan ibu-ibu yang hadir di studio. Pagi hari ini kembali kita sama-sama di sini tentunya di Hati ke Hati bersama Mama Deden. Iya. Alhamdulillah semuanya semangat, segar ya Bu? Segar. Udah makan? Udah. Sama apa? Nasi uduk? Lauknya? Ayam jago apa ayam perempuan? Ayam perempuan. Iya semuanya tampak segar, suaranya juga kencang-kencang karena udah pada kenyang. Ya. Baik pemirsa, di pagi hari ini kita akan membahas tema menghalalkan segala cara. Kita akan langsung saja mendengarkan Mama memberikan tausiah. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam. Iya kabarnya saiki. Sugeng saiki. Sugeng saiki. Kumaha damang. Pangesto. Pangestu. Baak kabanyo. Baak kabanyo ambokos ranca bana. Amboko lupa lagi namanya Pak. Dia tema kita menghalalkan segala cara Pak. Banyak ada istilah sekarang mah nyari yang haram aja susah apalagi yang halal. Makanya yang haram diembat aja juga mah. Dihalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu. Silakan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio. Yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada, pagi hari ini judul kita yaitu menghalalkan segala cara. Ya. Ada orang yang bilang, yang penting mah niatnya sama tujuannya baik. Ungkapan ini sering diucapkan oleh orang yang kepepet ketika dia melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat agama. Bahkan ungkapan yang mengatakan yang penting niat sama tujuannya baik ini kadang-kadang dijadikan tameng buat pembelaan diri ketika seorang merasa kepepet. Merasa tidak punya lagi kata-kata, tidak punya lagi jawaban selain apa yang dia katakan, yang penting mah niat aja sama tujuannya. Bagaimana sih yang dikatakan yang penting niat atau tujuannya dalam Islam? Kita melihat ada sarana atau metode, cara, ada tujuan. Cara atau sarana atau metode itu cara bagaimana meraih tujuan. Jadi caranya sebelah sini, tujuannya kemana. Kalau misalnya kita punya tujuan yang baik, tentu saja cara meraihnya pun baik. Saya ambil contoh. Misalnya orang pengen nyumbang masjid. Maka uang yang dia peroleh buat nyumbang ke masjid tadi harus uang yang halal. Itu yang diterima. Kalau misalnya yang penting saya menyumbang masjid. Boleh korupsi. Boleh nyolong. Boleh nipu orang. Boleh ngerampok dan sebagainya. Ungkapan yang salah ini kalau kita lihat belakangan banyak marak terjadi. Dia korupsi berangkat haji. Dia korupsi berangkat umroh. Mereka berpikir dengan berangkat haji, dengan berangkat umroh, cara mereka berada jadi dipersih. Dia korupsi banyak nyumbang anak yatim, banyak nyumbang fakir miskin. Walaupun tujuannya baik, kalau caranya tidak baik, itu tidak boleh dalam Islam. Sekarang kita lihat di masyarakat. Ada orang tua yang rela menjual anaknya demi dapat segenggam uang. Ada enggak? Ada orang yang rela korupsi yang penting saya kelihatan wah di depan orang. Ada orang yang pengen punya jabatan, pengen punya pangkat, pengen kekuasaan, nyogok. Sana kemari, wow bagi duit diaur-aur sampai ada serangan pajar demi meraih kursi yang empuk. Banyak cara yang diperoleh. Padahal tujuannya baik tapi caranya yang salah. Kalau dalam Islam, kalau tujuannya itu hukumnya wajib, cara memperolehnya pun wajib. Hukum tujuan itu sunat, cara memperolehnya sunat. Jadi tidak bisa berbeda antara hukum daripada tujuan dengan sarana, metode, cara kita meraihnya. Dalam dunia ini, yang membuat orang sombong, orang merasa hebat ada beberapa faktor. Kekayaan. Dengan kaya orang gagah, gue gitu loh paling kaya. Sombong. Yang kedua, turunan. Saya ini turunan menak loh, Dad. Kamu mah gak level sama aku. Orang kampung. Ada yang bangga dengan turunan Raden. Turunan darah biru, ada gak?
bangga. Padahal hidupnya juga susah, sombong banget, berasa turunan Menak, turunan Keraton. Itu dalam Islam sebetulnya tidak ada. Ada juga orang yang bangga dengan kedudukan. Bangga dengan titel, sehingga kalau dibikin undangan, depan, belakang, taruh titel ambil ngejajar. Kalau ada undangan titelnya kurang atuh, dia ngambek nggak nerima. Masya Allah, sehingga mereka rela beli ijazah dan sebagainya. Jadi dalam Islam, yang namanya sarana harus sesuai dengan tujuan. Tujuannya baik, sarananya baik. Kaidah Islam yang benar, tujuan yang baik harus didukung dengan sarana yang baik. Kemudian sarana yang baik, tujuannya baik dan harus ada dalil dalam Al-Quran atau hadis Nabi. Karena dalam Islam, walaupun tujuannya baik tapi caranya tidak baik, itu siapa dia? Pitung apa itu siapa ya? Robin Hood. Robin Hood itu kan Iya. boleh mencuri. Iya. Dibagi, itu salah dalam Islam. Itu salah. Jadi karena dalam Islam dikatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Dalam Islam yang halal jelas, yang haram jelas. Jadi cara, metode, kemudian juga sarana untuk meraih sesuatu tujuan harus sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Ada nggak dalilnya? Dibolehkan dalam Islam nggak? Dihalalkan dalam Islam nggak? Makanya tadi Abdel bilang, hari gini gitu loh. Jangankan yang halal, yang haram ke hararese. Ini ungkapan manusia yang bukan orang yang beriman. Karena orang yang hidup, rezekinya diberikan oleh Allah. Itulah kenapa dalam surat Al-Fatihah Allah mengatakan, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah aku ke jalan yang lurus ya Allah. Ihdi ini, hidayah ini dalam Islam ada 4. Yang pertama, hidayah gharizah, insting, bawaan dari sonohnya, fitrah. Yang kedua, hidayah akal. Yang ketiga, hidayah panca indera. Dan yang keempat, hidayah agama. Baru klop sarananya. Iya. Baik pemirsa, itu dia tausiah mama mengenai tema kita di pagi hari ini, menghalalkan segala cara. Ibu-ibu dipersiapkan saja pertanyaannya. Nanti ada kesempatan untuk ibu-ibu bertanya. Kita akan break dulu sebentar dan kembali lagi tetap di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita kembali lagi di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, saya akan absen ibu-ibu yang semangat-semangat ini. Yang pertama dari Majelis Zikir Anur Tasikmalaya 1. Ayo ditinggalin malohok. Iya. Malohok wae, ya. Iya. Tasiknya di daerah mana, Bu? Mustopas itu. Yang dekat Jalan Raya. Yang dekat Masjid Agung. Masjid Agung. Oh iya, yang pinggir jalan. Iya, masa Masjid Agung pinggir sawah ya. Yang berikutnya adalah Majelis Salim Nur Asiah Bogor. Waalaikumsalam. Bogor ada berapa orang, Bu? 30 orang. Bogornya di mana? Ciampea. Oh, yang sebelah sini Polsek. Ya, ya. Ya, aja ya. Yang berikutnya adalah Majelis Salim At-Taubah Bekasi. Waalaikumsalam. Ini kota Bekasi atau kabupaten? Kota dekat Kalimalang? Pinggirnya? Iya. Di kalinya. Di dalam Kalimalangnya? Oh iya. Terima kasih sudah hadir di sini. Dan pemirsa, buat Anda yang ingin majelis taklimnya juga langsung menyaksikan acara ini, silakan Anda kirim SMS ke 0812 192 33102. 0812 192 33102. Tidak ada bayaran untuk mendaftar dan juga tidak ada kerjasama dengan pihak manapun untuk menghadirkan majelis taklim di sini. Ya, baik, kita akan lanjutkan lagi tema kita menghalalkan segala cara. Sekarang giliran segmen ibu-ibu bertanya. Ada yang mau bertanya, Bu? Silakan, mana? Angkat kakinya, tangannya. Ya, silakan dari Tasik. Ya, boleh berdiri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin Siti Kayoni Ya, Bu dari Titin. Majelis Talim Dikir Anur Gedung Dakwah Tasikmalaya. Iya. Ma, suami saya Ya. kan suka
ngadu hewan. Iya. Ngadu ayam. Itu menurut itu Haram. segala dia ya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun uangnya menang buat makan keluarga mah. Sangat haram. Sangat haram. Menyakiti binatang, tidak boleh saling menyakiti. Orang Metro Mini aja tidak boleh saling menyalip, mendahului. Iya, buat hobi juga nggak boleh Mah ya, Nggak sekedar. Ya, begitu ya Bu. Baik, yang berikutnya masih ada yang ingin bertanya, silakan. Mana? Angkat tangannya. Boleh, ya boleh Bu, kalau mau bertanya silakan. Silakan Ibu. Berdiri. Pembesar dari Bekasi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah dari Majelis Taklim At-Taubah Bekasi. Iya. Rambutnya basah. Iya. Silakan Bu. Saya mau bertanya mengenai apabila menjodohkan anak atas kemauan orang tua, apakah itu termasuk suatu hal yang menghalalkan segala cara, Mah? Terima kasih. Betul. Yang menikah anak kita bukan kita. Al-Quran mengajarkan kepada kita, ada lihat sejarah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Ketika diperintahkan oleh Allah menyembelih putranya Ismail, Nabi Ibrahim tidak langsung menyembelih. Nanya, "Pandur madza tara?" Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Jadi biarkan kita pertemukan mereka dengan cara alami, kemudian mereka menyukai itu yang baik. Kawin sama dia, kalau enggak pergi dari rumah. Kelewatan gitu orang tua, itu maksa, tidak boleh. Terima kasih, Mah. Kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi tujuan orang tua baik Mah untuk mendapatkan jodoh. Siapapun punya tujuan baik, masalahnya rumah tangga itu anak apa emaknya. Anaknya. Kalau diawali dengan keterpaksaan, anak terpaksa. Beda begini. Misalnya Abel punya teman ya, Iya. si Geeng. Abel punya anak cewek, dia punya anak cowok misalnya ya. Iya. Kemudian ntar dipertemukan, biar pura-pura nganterin surat kek, Iya. ngapain kek, mereka kenalan. Iya. Nah itu alami, mereka nggak sakit hati, dijodohin, yang demen aja jadi sebel. Iya gitu. Karena Ya. nggak mau dipaksa anak sekarang, hari gini nggak musim. Tahu Eng, ngapain lagi jodohin anak lo sama anak gue Eng? Ngaco aja lo Eng ya. Oke baik, sekarang saya akan bacakan dulu pertanyaan yang masuk melalui email. Ini dari Ajis Darisman, bertanya melalui hatikehati@an.tv. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mah, apakah sikap keras seseorang dalam mempertahankan pendirian dengan menghalalkan segala cara untuk membela agama itu dinamakan jihad? Bagaimana kalau itu berdampak buruk bagi banyak orang? Bukan jihad. Ya, Jihad itu menegakkan akidah Islamiyah. ya. Anda silakan lihat dalam surat As-Saff ayat 10-11. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Itu yang jihad. Kalau memang dia mengatakan jihad tapi menyusahkan orang, itu menghancurkan Islam, bukan jihad. Iya, tapi dia menghancurkan kebatilan, Mah. Kalau menghancurkan kebatilan memang kewajiban. Ya. Udah yang jihad, kamu nanya bulak-balik gitu gimana sih, Del? Iya, ini dia menghancurkan kebatilan, tapi ada orang yang tersangka, misalnya dia menghancurkan bar yang jual alkohol. Tapi kan di situ ada orang bekerja, Mah. Akhirnya dia nggak dapat duit gitu, Mah. Begini, jadi di negara kita kan negara hukum. Ya. Ada pemerintahan, ada gubernur, ada wali kota, ada camat dan Ya. sebagainya. Jenjang ini pakai, ngomong sama mereka, sekarang urusin, udah kelamaan. Kalau langsung dihancurkan dosa kita. Iya, gitu Tidak ya. boleh. Kalau alasannya begini, Mah, karena pemerintah udah cuek, udah ngadu tapi nggak ada penindakan. Jadi kita harus bertindak sendiri. Sekarang pemerintah yang cuek yang mana? Boleh jadi mungkin Pemdanya cuek, tapi polisi apa cuek? Iya. Jadi berbagai arah kita bawa. Misalnya orang-orang koramil, Iya. kan mereka juga berhak Atau harus kalau meluruskan enggak masyarakat. kita demo pemerintahnya gitu, Mah ya, Betul. untuk bergerak gitu ya. Kalau semua terkait begitu salah, Iya. tidak boleh. Iya. Itu namanya kekerasan. Begitu Aji Darisman. Iya, satu lagi Bu, kesempatan untuk ibu-ibu yang ingin bertanya silakan. Dari Bogor mungkin ada yang mau bertanya? Itu sudah ngacung ke Mana arah dia? Erlan. Oh, udah ya, Itu. silakan. Yang Silakan. ngacung Bu, nah, Erlan dulu. Silakan. Erlannya gede banget sih. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aryani Fauzia dari Majelis Taklim Nur Asia Cibuntu Ciampea. Iya. Saya akan bertanya, Mah. Pertanyaannya, bagaimana cara menghadapi suami yang gatel
pengen berpoligami sehingga dia menghalalkan segala cara itu Gak hanya mungkin, alasan Iya benar. Kalau gatal Gak tinggal mungkin garuk ya. ya. pengen Tinggal minta diizinin aja sama istrinya sehingga istrinya sangat kecewa. Terima kasih Mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya yakin suami yang gatel pengen kawin lagi punya alasan. Apa Anda sebagai istri suka judes? Apa servisnya kurang? Atau Anda suka ngomong dari mulut Anda kata-kata kotor yang menyebabkan suami tidak nyaman? Di luar perempuan manis-manis? Atau barangkali Anda nggak pernah nyiapin yang suami doyan? Atau goyang yang kurang? Banyak masalah yang menyebabkan suami pengen kawin lagi. Kalau semuanya sudah kita lakukan, suami pengen lagi. Apakah duit suami cukup kalau punya bini dua? Itu jadi banyak faktor yang menyebabkan suami itu mau menikah lagi. Makanya servis semuanya dari A sampai Z. Kemudian juga baik-baik dengan suami. Doakan sama Allah. Ya Allah berikan yang terbaik. Kalau memang takdir tidak bisa mengelak, apa hendak dikata. Iya. Kalau suami alasannya ingin menjalankan sunnah Rasul. Sunnah Rasul bukan kawin doang, Del. Salat malam, sunnah Rasul. Sedekah ke fakir miskin, sunnah Rasul. Urusin yatim, sunnah Rasul. Jangan ngeres lu, Del. Iya. Jangan ngeres Bu. Ya. Oke baik. Tadi mah gatel dia ngeres. Iya. Tinggal yang satu digaruk, yang satu disapuin. Ya. Baik, kita break dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Den. Iya, masih ada majelis taklim yang belum diabsen, saya akan absen. Yang berikutnya adalah majelis taklim atau Cilandak. Waalaikumsalam. Ada berapa orang, Dak? Berapa? 30 orang. Cilandaknya sebelah mana ya, Bu? Pondok Indah. Oh iya, terima kasih sudah hadir di sini semua. Semuanya tampak seperti tidak seperti landak, semuanya tampak indah ya. Karena ada Pondok Indah. Yang berikutnya adalah majelis zikir Anur Tasikmalaya 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini bareng Bu sama Anur 1? Sama dari Tasik juga ya? Berarti Sunda dong? Oh iyalah pasti, iya baik. Dan saya informasikan juga buat Anda yang ingin majelis taklimnya hadir di acara ini, silakan Anda SMS sama majelis taklim Anda ke 0812 192 33102. 0812 192 33102. Tidak ada biaya untuk mendaftar dan juga Antv tidak mengadakan kerjasama dengan pihak manapun untuk mendatangkan majelis taklim. Baik, kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai menghalalkan segala cara. Ibu-ibu masih ada yang mau bertanya? Iya, sebentar Bu, kita akan lihat tayangan yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama, nama saya Ani. Mama, aku punya cerita pedih tentang suami saya. Ya, dari awal 2004 aku nikah selama 2 tahun. 2 tahun itu suami saya masuk penjara 3 hari pas bulan madu saya. Gak lama suami saya ditangkap karena kasus obat. Tak lama dia keluar karena buron. Karena dia nemuin saya, gak lama dia berubah, dia sering mukulin saya. Udah itu dia pergi-pergian, terus dia main cewek. Dia kawin lagi sama teman saya, punya anak 2, janda. Gak lama saya pergi ke Bogor ikut mertua. Dia selingkuh lagi sama teman saya sering digebugin, saya sering diniaya. Gak lama dia ngejual saya di sama rumah temannya di Pondok Gede, ditukar pakai obat saya. Orang tuanya merkosa aku. Mertua cowoknya, aku tengah malam aku tidur. Aku nggak tahu itu kalau itu mertua nindihin saya. Saya lari tengah-tengah malam, saya ke kebun sampai saya diuber-uber sama mertua. Mah, aku udah selalu sabar menghadapin suami saya sama mertua saya. Saya udah kumpul sama keluarga saya karena saya sakit hati. Apakah boleh saya dendam dan sakit hati saya balas sama suami saya dan mertua saya? Mah, ini cerita yang sangat pedih, yang sangat dalam di hati aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Namanya tidak ada namanya, Mas.
Mawar, kita sebut aja Mawar ya. Saya yakin Mawar, siapapun perempuan yang diperlakukan seperti itu oleh suami dan mertua laki-lakinya tidak suka. Sakit hati, benci, sebel, dendam, sangat wajar. Suami yang dalam Islam harusnya melindungi istrinya ternyata menganiaya, menjual, memukul, KDRT dan sebagainya, bahkan hanya dijual, ditukar dengan obat buat kesenangan suami. Nauzubillah min dzalik. Pindah ke rumah mertua, bukannya dilindungi oleh mertua laki mertua perempuan, diperkosa sama mertua laki. Kabur keluar, dikejar-kejar sampai ke kebun. Masya Allah, musibah Anda begitu berat. Saya dengan teman-teman di sini berdoa mudah-mudahan orang-orang yang jahat tadi diberikan oleh Allah hidayah bahwa yang mereka lakukan adalah sangat salah. Anda luar biasa perjuangan Anda, tidak ada sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita kecuali ada hikmahnya. Saya yakin dengan kudrat iradat Allah semuanya terjadi, Anda dapat hikmah dari apa peristiwa yang Anda alami. Anda alhamdulillah bisa tinggal dengan orang tua. Mudah-mudahan saja mereka diberikan hidayah dan Anda semakin dekat kepada Allah. Saran saya satu, gugat cerai, selesai masalah. Buang dari keluarga ini jauh-jauh. Kita ambil hikmahnya. Iya, tapi dia punya perasaan dendam mah akhirnya mah. Gimana cara Dendam menghilangkannya? ini pasti benar-benar melekat dia. Iya. Karena bukan sekali dia. Sekian Terlaluan tahun ya. dipukuli, disiksa. Sampai dijual hanya buat beli obat dan sebagainya. Dijual duitnya buat makan dan sebagainya. Sampai mertua jam itu. Saya yakin. Tapi insya Allah dengan berjalannya waktu. Rasa dendam ini sedikit demi sedikit akan berkurang. Dan ini normal ya. Iya. Akan berkurang porsinya. Iya. Tapi langkah pertama adalah gugat cerai aja. Gugat cerai. Selesai masalah. Cut. Iya. Dengan orang-orang yang seperti binatang kelakuannya. Iya, begitu ya Mawar, terjawab Tujuan pertanyaannya. pernikahan kata Allah litaskunu ilaiha. Iya. Agar sakinah, tenang dan tentram. Iya, oke baik. Sekarang giliran ibu-ibu yang ingin bertanya. Ya silakan Bu. Aduh. Oleng ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Ibu Hajah Eis Tika dari Majlis Dzikir Anur, Gedung Dakwah Tasikmalaya. Ya. Ya. Yang saya akan tanyakan, suatu hari saya lewat, ada orang yang bilang saya akan berbuat jahat. Dia itu melihat kepada saya, awas kamu harus tutup mulut, jangan bilangin saya akan berbuat jahat. Saya nurut aja mah. Iya. Tapi lama-kelamaan hati saya itu kan Berontak. berasa ya berontak, itu harus bagaimana? Iya. Sekian, terima kasih. Ya. Tapi pertanyaan saya, apakah orang tadi benar-benar melakukan kejahatan kepada diri Anda? Belum. Belum, baru ngancam. Ya. Kalau baru ngancam, percaya ada yang melindungi saya. Dia baru ngancam, ya Allah lindungi saya. La haula wa la quwata illa billah. Tunjukkan, saya adalah perempuan yang tidak layak dijahati. Saya punya kemampuan, saya punya kekuatan. Anda jangan sampai langsung, saya ancam kamu, jangan ngomong apa-apa. Iya deh, itu BODO. Jadi kita jangan diem, berontak. Karena kita ini diberikan oleh Allah fitrah untuk menjaga diri dengan apapun caranya. Berontak, melawan, teriak. Ya. Siap mah, assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Begitu hidup. Jangan tinggal diam. Iya, gitu. Belum apa-apa udah ngeper duluan. Iya. Namanya kalah sebelum berperang. Iya begitu. Terima kasih. Gerak. Iya. Baik pemirsa, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya. Sekarang langsung saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya. Silakan Bu. Ini yang dari Cilandak belum ya? Ya, silakan Bu. Mangga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Ibu Yulaisi dari Majelis Taklim atau Bah Kelurahan Cilandak Barat. Iya. Saya ingin menanyakan anak suka berbohong mengambil uang Iya. untuk jajan. Ah. Bagaimana? Barangkali anaknya tidak pernah terpenuhi kebutuhannya, begitu Ibu Iya, Yulaisi. Makanya cukupi kebutuhan anak, di rumah ada makanan, ada kue-kue, jadi anak tidak perlu berbohong sama kita buat jajan, begitu. Iya. Bagaimana cara batas marahinnya mah kalau anak itu Ya suka- marahin.
Kamu kan makanan udah banyak di rumah. Nih kue mama bikin. Makan udah kenyang. Kalau mau jajan minta gitu. Iya. Barangkali emaknya medit. Jangan Ya, nyolong. Mam. Banyak terima kasih. Assalamualaikum Banyak terima kasih, warahmatullahi ya. wabarakatuh. Iya. Kirain banyak yang dicolong, ternyata banyak, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu Yulaisi. Iya, Ma, tapi kan, Ma, anak-anak kadang-kadang bukan hanya untuk beli makanan, Ma. Nyolongnya kadang-kadang buat main di PS, main game di Oke, ini gitu, Ma. makanya pengarahan. Bicara kepada mereka itu yang terbaik. Jadi kalau sekali-kali nyolong wajar. Anak saya Bu paling sering dari kecil. Iya. Sekarang ada rada eling dikit. Iya, iya, iya. Udah eling dikit udah banyak. Banyak udah elingnya, banyak iya, alhamdulillah. iya. Ini anak saya dari kecil Bu. Iya. Buat jajan, buat beli apa, menraktir temennya sering nyolong. Alhamdulillah udah sadar, udah saya omelin kemarin. Iya. Jadi kalau anak kecil sekali-kali nyolong itu sebetulnya mah dibilang kalau salah memang salah. Tapi rasanya hampir tidak ada. Mungkin pengaruh teman dari luar. Makanya kita pengaruhin anak ini. Tuh makanan banyak, tuh kue banyak. Kalau perlu jajan, bilang sama mama. Biasakan daripada jajan mending ditabung. Makanya mama jangan pada kebluk. Bikin bakwan kayak, lu bikin pisang goreng kayak. Pada ngerumpi mulu sih. Iya. Jadi anak kenyang di rumah gak perlu jajan. Iya, begitu ya Bu Yul ya? Ya, oke, ya. Baik, sekarang saya akan bacakan dulu pertanyaan yang masuk melalui Facebook di fanpage Hati-Hati bersama Mama Dedeh dari Siti Nurrohmah. Assalamualaikum. Dari Nurbaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ma, kita kan pasti sering gagal berkali-kali dalam melakukan sesuatu dan terkadang kita tanpa sadar menghalalkan segala cara untuk tujuan kita agar tercapai. Misalnya demi mendapat anak. Kalau dokter nggak bisa membantu, kita pergi ke dukun agar minta didoakan. Gimana itu, Ma? Manusia bukannya kadang-kadang gagal. Emang hukum alam harus gagal. Anda lihat contoh Siti Hajar. Inna sopa wal marwata min saillah. Sopa gagal, bangkit. Pindah ke marwah, gagal, bangkit. Contoh kehidupan nyata di alam dunia. Usaha kata Allah harus gagal dulu. Minimal kegagalan 7 kali. Jangan ke dukun, minta sama Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak. Kalau Anda pergi ke dukun, man ata arrafan fasalahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauman. Siapa yang datang kepada seorang dukun bertanya sesuatu masalah, dijawab oleh dukun, percaya dengan yang dikatakan dukun tadi, tidak akan diterima salatnya selama 40 hari 40 malam. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Jangan putus asa, bangkit lagi. Begitu usaha, maju insya Allah suatu saat. Begitu, jangan takut ada Allah. Kalau perginya ke orang pinter mah bukan dukun mah. Misalnya Ke kiai. ke kiai didoain. Sholat malam Del, Iya. 20 rakaat. Sedekah untuk fakir miskin yang banyak. Iya. Banyak zikir. Bagus, menyadarkan kita. Iya. Jadi jangan salah jalur. Iya, sholat malam, sodako, tapi jangan lupa mandi 7 Karena yang namanya setan menggoda manusia dengan 4 cara. Ya. Yang pertama, setan menggoda manusia untuk melakukan perbuatan dosa besar. Kalau anak ibu belum juga laku, mandiin tengah malam pakai kembang 7 rupa, air dari 7 sumur. Nah, ternyata orang ini imannya kuat. Setan nggak tinggal diam. Menggoda dengan cara yang kedua, yaitu kebaikan dicampur dengan dosa. Ibu banyak sedekah, banyak sholat malam, tapi jangan lupa ya, mandiin tengah malam pakai 7 kembang, 7 rupa kembang. Itu nggak juga dengan kemalasan, ogah ngaji, ogah sholat, ogah dan sebagainya. Itu pun tidak dengan ria. Ibu mau mulai ngaji dari tadi. Dari jam atuh saya tahajud. Iya. Ria, itu setan. Iya begitu ya. Baik, terjawab Siti Nurrohmah. Ya, sekarang ibu-ibu lagi ada yang mau bertanya? Silakan nih. Ini belum ya? Sebelah sini belum ya majelis salimnya? Itu dari tadi. Itu majelis salimnya udah. Sebentar yang ini dulu ya. Sok. Silakan. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Daryati dari Majelis Taklim At-Taubah Bekasi. Mangadar, dor. Gini Ma, Ya. kadang-kadang Gimana? kalau proses pemilihan pimpinan, Ya. ya ada tahapan yang namanya bargaining. Ya. Nah itu termasuk
memaksakan kehendak kan Mah ya. Ya. Bagaimana menurut Mama? Iya. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasul bersabda, pilihlah pemimpin yang bukan karena keinginan dia, Ya. tapi rakyat yang memilih. Begitulah Islam. Kalau kita memilih pemimpin yang rakyat yang memilih, kita tahu si anu berkualitasnya seperti apa, itu yang kita pilih. Begitu Islam. Bukan orang yang asal ini, aku lo paling bagus nomor 1, itu belum tentu bagus kata Nabi. Itu Islam. Ya, begitu. Ya, Bu. Ya. Kalau ini itu misalkan begini Mah, ini tidak melibatkan rakyat begitu. Ya. Jadi dalam satu partai itu biasanya ada kan sistem proses atau tahapan bargainingnya itu loh. Iya, misalnya dia merasa punya kemampuan. Saya mampu memimpin. Itu boleh saja dalam rangka penyaringan. Ya. Tapi nanti tombak yang paling ujung ini adalah rakyat yang memilih. Iya, begitu. Yang paling berkualitas. Gitu ya Bu ya? Iya, Terima oke. kasih. Baik, masih ada kesempatan satu lagi. Sikat saja Bu, silakan yang sebelah sana. Udah ngacung terus dari tadi sampai kesemutan. Silakan, silakan, silakan. Diri, sok. Sok Langsung. berdiri langsung Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wilujeng enjing Ibu Dede, abdi Ya, pada langsung. Sunda we banyak. Oke, silakan. Mohon abdi teh Juwariah di Iya. Jalan Sutina Senjaya Tasikmalaya. Iya, pakai Ya, bahasa Antep Indonesia Bu. jadi orang tas. Iya, Antep. silakan, silakan Bu. Bu Dede, abdi mau pada iya Pakai bahasa Ibu, Indonesia Bu. orang kagak ngerti. Iya, pakai Mama Dede, pada nadoman abdi mah. diganti mamanya doang. Eta Iya. ketang selingan. Iya. Ya. Ibu-ibu. Pakai Ya. bahasa Indonesia ya Bu, silakan. Pada nyanyi abdi mah. Iya. Bu apa Bu? Pada nadoman. Nah, Dorman tenaun. Selingan. Oh jangan. Kita Ya, Ibu selingan. nanti kita boleh menyanyi tapi Ya sebentar duduk dulu. Allah, Kita break dulu pihak. sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, setelah kita menikmati tadi selingan dari ibu yang bernyanyi, sekarang saya akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya, bukan bernyanyi. Ya. Silakan. Ya, silakan dari mana nih? Ya, silakan sebelah sana dulu Bu. Ya, silakan Bu. Syatan, Aisyah. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tatu Ajizah dari Majelis Taklim Nur Asiyah, Ciampea, Bogor. Ya. Silakan. Saya mau bertanya, Mah, berdosakah ada seorang janda pengen menikah lagi? Udah gitu, udah dikasih wasiat dari suaminya, tidak boleh menikah lagi. Wasiat yang salah tidak harus diikuti. Tidak ada suami boleh melarang istri yang boleh kawin lagi. Bagaimana kalau Allah mentakdirkan kawin lagi? Silahkan kawin lagi, orang udah mati lakinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan diikuti. Ya, silakan yang di atas. Tadi ada yang mau bertanya, paling ya silakan Bu. Ya, Ibu udah, kalau yang udah gantian Bu. Ya, silakan yang atas dulu aja. Ya, silakan Bu yang atas ya. Ya ibu, Tolong tenang diri. mic-nya dikasih ya. Berdiri ibu. Ya Ya, silakan. yang udah tolong kasih kesempatan temennya dulu yang bertanya, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rodemah dari Mangga Bu Redemah. Majelis Salim At-Taubah. Iya, sok Bu Redemah. Mama saya mau nanya nih, Sok. Iya. luar tema. Iya, silakan. Saya suka mandi jenazah. Terus keluarganya menanya, saya lagi emen Bu, boleh Emen. ikut mandiin? Orang yang lagi men boleh hanya ngeguyur saja, jangan ikut ngegosok-gosok. Iya. Iya. Terima kasih Ma. Kembali Iya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Silakan dari sebelah sini. Iya, ya udah berdiri silakan. Iya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Iis Nur Hayati dari Majelis Dzikir An-Nur Kota Tasikmalaya. Iya. Dua hal yang saya akan tanyakan. Satu aja, Satu aja. ya. Iya. Satu dalam rangka melaksanakan apa tadi? Menghalalkan segala cara, orang itu segalanya itu mampu. Seolah-olah hidup itu segala penuh dengan kebahagiaan. Ya. Walaupun tujuannya itu salah gitu Ya. ya. Tujuannya baik tapi dari barang yang salah. Ya. Tapi dikala dia bertobat, segalanya itu hilang. Padahal pekerjaannya masih sama itu juga. Ya. Nah, Apanya yang hilang duitnya? misalnya apa? duitnya atau rezekinya itu jadi susah gitu ya. Pertanyaan Anda.
pertanyaan saya, bagaimana gambaran seperti itu? Apakah itu sebagai hukum karma dari Allah atau hanya cobaan untuk supaya yang namanya dia itu? musibah dikirim oleh Allah kepada kita 3 cara. Yang pertama untuk ujian. Kalau kita lulus, harkat derajat kita di hadapan Allah naik. Ujian tidak lulus, dikasih teguran. Kenapa dikasih musibah oleh Allah? Tegur, kenapa? Apa caranya tidak halal? Apa saya sombong merasa gue kaya? Merasa gue paling pintar? Merasa gue bininya pejabat? Merasa gue paling hebat? Merasa detailnya banyak? Apa saya ini barangkali nggak pernah ngasih duit sama mertua, pelit sama fakir miskin dan sebagainya. Tegur diri kita. Ditegur juga tidak juga lulus. Maka yang ketiga oleh Allah, azab. Nauzubillah min dzalik. Jawabannya hanya Allah yang Maha tahu. Iya. Tapi itu klasifikasi daripada musibah yang Allah timpakan kepada kita sebagai makhluk Allah. Iya, begitu. Baik, yang berikutnya Ya, Bu. terima kasih Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dari sini yang mau bertanya ada? Nggak ada yang mau bertanya, silakan. Kalau begitu dari Bogor yang paling atas, Bu. Paling atas. Silakan, Bu. Ibu tolong kasih mic-nya ke atas, Mic-nya Bu. kasih ke atas. Iya. Ibu berdiri yang bertanya. Silakan Ibu. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Tatu Hendarsi dari Majlis Talim Nur Asia Cibuntu, Ciampea, Bogor. Ya. Saya mau bertanya, Mah. Ada seorang istri yang ingin memperingatkan suaminya untuk rajin beribadah. Ya. Itu dosa apa tidak, Mah? Kewajiban. Anda lihat At-Tarim ayat 6. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kamu, keluarga kamu di api neraka. Itu kewajiban. Kalau tidak, kita berdosa. Ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau suaminya dablek, mah. Dibilangin nggak mau, dibilangin nggak mau. Sebatas apa kita maksimal sesuai kemampuan yang ada. Ya. Kita ngajak, kita kasih contoh, kita doakan terus menerus. Sampai ribut lah istrinya, sampai berantem. Lu ngapain ngatur-ngatur gue misalnya. Iya. Itu terus kewajiban kita. Nanti berapa hari kita sadarkan lagi. Kalau tetap dablek begitu, kita tidak terbawa masuk neraka. Nauzubillah. Iya, begitu ya. Kita Begitu, Ibu. Iya, satu lagi pertanyaan silakan dari, ya boleh. Ini ada nih, sebentar. Ya maaf, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Lilis Uniati dari Mas Ataubah Harapan Baru. Iya. Ya. Pertanyaan titipan Mama. Iya, silakan. Bagaimana kalau uang zakat itu dibelikan mukena atau baju koko gitu, Mah, boleh Dibagikan nggak? ke fakir miskin. Iya, boleh Selama nggak? dibagikan ke fakir miskin dengan harga yang sesungguhnya, jangan diambil untung dulu, boleh. Ya, terima Sesuai kasih Mama. kebutuhan fakir miskin. Makasih Mama. Ya. Ya, oke. Ya, baik yang masih, ya. Silakan yang atas, ya. Boleh berdiri, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Siti Umroh. Ya. Dari Bu pengajian Majelis Taklim Ataubah, Ya. Landak Barat. Ya. Yang mau saya tanyakan, Mah, ada rumah tangga, suami istri berpisah lama. Ya. Cerai. Tidak mengasih nafkah lahir batin Ya. dan belum dicerai. Ya. Dia menikah lagi, tidak mempunyai surat cerai. Apakah itu Yang sah nikah lagi nikahnya, siapa? Mah? Tanya, yang nikah lakinya siapa? Perempuan. Nikah dengan laki-laki kembali itu apa? Ke Dengan laki lain, Mah. Tidak sah, karena bikin masalah di atas masalah. Harusnya perempuan tadi gugat cerai ke kantor KUA, dapat surat cerai, baru boleh menikah dengan laki-laki yang berikutnya. Selesaikan satu masalah, jangan menumpuk masalah. Begitu Bu Umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan sama-sama mendengarkan Mama memberikan kesimpulan untuk tema kita. Silakan, Ma. Pemirsa, yang disebut dengan menghalalkan segala cara itu dalam Islam tidak akan diterima. Karena dalam Islam sudah jelas, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Dalam Islam yang halal jelas, yang haram jelas. Kita punya tujuan yang baik, caranya harus baik. Walaupun tujuan sangat baik, kalau caranya tidak baik, tidak akan diterima oleh Islam. Yang benar dalam Islam, tujuannya baik, sarananya baik, metodenya baik, caranya baik, dan niatnya lillah karena Allah juga. Ketika kita melaksanakannya ada dalil yang jelas. Begini loh caranya, begini loh caranya. Itu yang diterima oleh Islam. Jadi salah kalau ada orang beranggapan yang penting saya tujuannya baik, niatnya baik, tapi caranya tidak baik, tidak akan diterima. Yuk, niatkan di hati kita. Niat saya baik,
tujuannya baik, dalilnya jelas, dan niatnya hanya satu, libtigha imardatillah, hanya mengharapkan ridho Allah semata-mata. Insya Allah semua apa yang kita lakukan diterima oleh Allah dengan diberikan keberkahan kepada kita. Amin ya. Pemirsa, saya ingin ingatkan lagi bahwa Anda yang ingin majelis taklimnya ikut langsung menyaksikan acara ini, silakan daftarkan majelis taklim Anda melalui SMS ke 0812 192 33102. Tidak ada biaya atau gratis untuk mendaftar, dan Antv juga tidak mengadakan kerjasama dengan pihak manapun untuk mendatangkan majelis taklim. Ibu-ibu, terima kasih yang sudah hadir di sini semua, dari Bogor, dari Tasik, dari Bekasi, dari Cilandak, juga dari Tasik sebelah sana. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat buat kita. Sana mana sih? Tasik sebelah kiri yang ada penyanyinya. Yang duduk di sono. Iya, yang duduk di sono. Terima kasih. Tasik sebelah sonoan. Tasik sebelah sonoan mah udah Ciamis ya. Kita insya Allah besok bisa ketemu lagi. Tentunya tetap di sini di Hati-Hati bersama Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.